Selamat sore Bapak Ibu, mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 643. Bermadalah kita meluluhkan Tuhan, haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Berjayalah kini engkau dalam surga, sorakan haleluya. Mendapat ganjaran mahkota abadi, sorakan haleluya. Mohonkan kami rahmat ilahi, setia pada Sang Raja. Inilah martir sejati yang bersedia menumpahkan darah untuk membela nama Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat petang saudara-saudara sekalian, seluruh umat yang ada di gereja dan yang mengikuti misa dari rumah masing-masing. Pada hari ini, tanggal 23 Februari, gereja merayakan pesta Santo Polikarpus, seorang uskup dan martir yang hidup pada tahun 69 sampai 155. Dia dikenal sebagai orang kedua dari para rasul. Diperkirakan Polikarpus berguru pada salah seorang murid Yesus yang bernama Yohanes. Polikarpus menjadi uskup di daerah Smyrna yang sekarang dikenal dengan nama Izmir di negara Turki. Dan ia mati terbunuh oleh karena Polikarpus tidak bersedia melepaskan imannya. Saudara-saudara, dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang terpapar, atau yang sedang dirawat di rumah sakit, untuk Ibu Elizabeth Kapah Bandaso. Dan juga mari kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggalkan kita, mendahului kita menghadap Tuhan. Khususnya saudara kita Timotius Tommy Pranata, yang lebih akrab kita panggil Tommy Pan, yang kita ketahui kemarin sore meninggal. Juga kita mengenang bersama keluarga orang muda yang bernama Edith Triputra yang dikuburkan 1 minggu yang lalu.
Saudara-saudara, dengan rendah hati terlebih dahulu, mari kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta semesta alam, Engkau berkenan menerima Santo Polikarpus uskupmu dalam himpunan para martir. Semoga berkat doa permohonannya kami yang mengambil bagian dalam piala sengsara Kristus, Kau perkenankan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dan melalui peran Ekaristi ini ya Bapa, kami secara khusus datang berdoa untuk saudara kami, Tommy Pang, yang telah meninggalkan kami sekalian lewat peristiwa kematian. Semoga dalam kerahiman-Mu ya Tuhan, ia boleh beristirahat dalam ketentraman abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara terkasih, ada di antara kalian yang berkata, hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Padahal kalian tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Seharusnya kalian berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kalian memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrein, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan para pengejarku, yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri karena banyaknya kekayaan mereka? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Terlalu mahallah harga pembebasan nyawanya, dan tidak terjangkau untuk selama-lamanya. Kalau ia ingin hidup abadi
dengan tidak melihat liang kubur. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Sungguh, ia akan melihat orang-orang yang mempunyai hikmat itu mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun semuanya binasa dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu barisan para martir berkorban dengan mempertaruhkan nyawa. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiayakan aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya ini akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Demikian Yesus menjelaskan kepada kita tentang apa yang akan dialami oleh setiap orang yang memilih mengikuti Yesus. Dan secara khusus, Yesus sebetulnya mau mengingatkan kita bahwa penderitaan yang dialami oleh pengikut-pengikutnya tidaklah sebanding, tidaklah seberat dengan penderitaan Yesus. Dan penderitaan itu adalah akibat, adalah konsekuensi terhadap penolakan Yesus. Mengapa Yesus ditolak? Dan mengapa kita pada akhirnya ditolak? Dengan cukup jelas Yesus menjelaskan kepada kita
bahwa kita ditolak sebagaimana Yesus ditolak, karena kita bukan milik dunia. Seandainya kita adalah milik dunia dan Yesus adalah milik dunia, maka ia tidak akan ditolak. Ya. Dan itulah yang kita peringati lewat Santo Polikarpus pada hari ini. Bahwa pada usia lansia, umur 87 tahun, ia dihadapkan pada pilihan. Mengkhianati Yesus, meninggalkan imannya, atau ia akan menjadi korban dari imannya itu sendiri. Ada pilihan yang sangat dilematis, hidup atau mati. Dan apa yang dikatakan oleh Polikarpus, sejak kecil ia telah hidup di dalam Kristus. Sejak kecil ia telah menjadi milik Tuhan. Maka tidak mungkin dia akan berubah dalam pendirian, dalam keyakinan, sekalipun dia harus mati. Dan ternyata sikap tegas yang diambil oleh Polikarpus membawa penganiayaan yang berakhir dengan kematian. Saudara-saudara, Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa penderitaan, penganiayaan itu adalah konsekuensi terhadap penolakan terhadap Yesus yang datang dari atas, yang datang dari Allah. Dan kalau kita ditolak sebagai milik Allah, sebagai milik Yesus. Maka marilah saudara-saudara kita berdoa supaya kita senantiasa setia seperti Polikarpus. Ya. Dikatakan dia murid Yohanes, orang kedua dari pengikut Yesus. Ia sangat mengenal para rasul karena ia hidup bersama dengan para rasul. Dan karena itulah ia tidak mengalami ia tidak mau mundur sedikit pun untuk mempertahankan imannya sebagaimana yang dialami oleh para rasul dan lebih-lebih oleh Yesus. Maka saudara-saudara, penderitaan atau penganiayaan yang kita alami oleh Yesus dikatakan sesungguhnya tidaklah sebanding dengan penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh Yesus. Dan itu mau mengatakan bahwa penderitaan atau penganiayaan kalau kita alami tidaklah senilai dengan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahwa kita boleh kehilangan nyawa, tetapi kita tidak pernah kehilangan Tuhan. Kita akan tetap menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Maka marilah kita sekali lagi belajar pada Polikarpus bahwa sampai titik penghabisan ia tetap setia kepada Yesus. Ia tetap mempertahankan imannya dan darahnya yang ditumpahkan di Smyrna, ya, membuat benih-benih Injil tetap hidup
di negara Turki. Ya. Karena salah satu daerah yang masih cukup banyak orang Kristennya di Turki itulah daerah Smyrna, yang sekarang disebut dengan daerah Izmir, ya. Daerah Anatoli. Ya. Darah Santo Polikarpus yang membasahi daerah Smyrna tetap menghidupkan benih-benih iman, benih-benih panggilan untuk mengikuti Yesus. Maka mari kita lanjutkan perayaan ini. Semoga iman kita senantiasa bertumbuh dan berkembang dalam segala kesulitan, dalam segala penderitaan. Sekalipun juga andai kata kita mengalami penganiayaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Nyanyian persembahan Kidung Syukur nomor 123. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Setia, pandanglah dengan rela persembahan umatmu yang disajikan di altar pada peringatan Santo Polikarpus, uskupmu. Semoga karenanya dosa kami diampuni dan namamu semakin diluhurkan. Dan kami berdoa pula ya Tuhan untuk orang-orang yang sakit, yang mungkin kembali terpapar oleh virus COVID-19 varian Omikron dalam situasi pandemi yang masih kami alami. Dan juga orang-orang yang sakit karena orang-orang yang dirawat karena sakit yang dialami sebagai tanda kerapuhan. Dan secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Elizabeth. Semoga dalam belas kasihan-Mu semua orang yang sakit yang kami doakan boleh mendapatkan kesembuhan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau dimuliakan dalam pujian para kudus-Mu, dan apapun yang tercakup dalam sengsara mereka merupakan karya kuasa-Mu yang mengagumkan.
Dengan murah hati Engkau mengorbankan iman mereka, memberikan kekuatan untuk tetap tabah, mengaruniakan kemenangan dalam pergulatan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya saudara kami Timotius Tommy Pranata dan Edith Triputra, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Bukan kalian yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kalian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah Kau segarkan dengan santapan suci. Semoga seperti Santo Polikarpus, kami semakin menghayati iman dan mewujudkannya dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari, sampai kami Kau persatukan dengan para kudus-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudara selalu diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 672.